wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Muhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan kita masih dalam al-asma al-mansubat, isim-isim yang di i'rab nasab. Ya, apa aja isim-isim yang di i'rab nasab? Kita masih membahas permasalahan ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke isim yang di i'rab nasab selanjutnya, itu adalah al-maf'ulu li ajlih. Ya, maf'ul li ajlih. Atau istilah lainnya maf'ul min ajlih. Jadi boleh maf'ul li ajlih, boleh maf'ul min ajlih, atau maf'ul lahu. Jadi ada 3 istilah untuk maf'ul li ajlih itu dalam kitab-kitab nahwu. Bisa maf'ul li ajlih, atau maf'ul min ajlih, atau maf'ul lahu namanya. Jadi ada 3 nama. Ada 3 nama, ada 3 istilah, tapi maksudnya sama. Bisa antum istilahkan dengan maf'ul li ajlih, atau maf'ul min ajlih, atau maf'ul lahu. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah di malam hari ini, dan juga nanti maf'ul ma'ah. Baik, silakan dibaca Pak Bayu. Maf'ulun li ajlih. Rumusnya mal. Mim lam. Ialah isim nasab dimunculkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Maf'ul li ajli biasanya diambil dari masdar. Misalnya, wa minan nasi may yasri nafsahu btigha'a mardatillahi. Ji'tu ikramal lakum. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Maf'ul li ajlih dapat dimasuki huruf jar lam, tetapi i'rabnya menjadi majrur. Misalnya, ji'tu ikrama lakum. Ji'tu li ikramakum. Li ikramikum, ada huruf jar li ikramikum. Ji'tu li ikramikum. Baik. Perhatikan di sini ikhwan. Ya, pembahasan selanjutnya yang terkait dengan isim mansub ya adalah maf'ul li ajlih. Tadi udah kita jelaskan istilahnya itu bisa dinamakan dengan maf'ul li ajlih ya. Boleh antum namakan maf'ul li ajlih, atau boleh juga dinamakan dengan apa ya? Sebentar. Mana ini komanya ini? Maf'ul min ajlih. Ini istilah selanjutnya. Boleh dinamakan dengan maf'ul min ajlih atau maf'ul lahu. Baik. Ya, ini nama-nama lainnya. Jadi ikhwan, boleh dinamakan dengan maf'ul li ajlih, boleh maf'ul min ajlih, atau boleh maf'ul lahu. Ya. Ini 3 istilah yang sering digunakan dalam kitab-kitab nahwu untuk penyebutan pembahasan poin E ini ya. Pembahasan poin E ini namanya itu dalam kitab-kitab nahwu bisa maf'ul li ajlih, maf'ul min ajlih, atau maf'ul lahu.
maf'ul lahu. Kemudian apa yang dimaksud dengan maf'ul li ajlih? Yang dimaksud dengan maf'ul li ajlih di situ adalah isim nasab ya terjatuh setelah fiil yang dia didatangkan untuk menerangkan sebab terjadinya fiil. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa poin di situ. Pertama, dia harus isim ya. Jadi maf'ul li ajlih itu harus isim. Harus isim. Berarti enggak ada maf'ul li ajlih dari fiil, enggak ada maf'ul li ajlih dari huruf. Semua maf'ul li ajlih itu adalah isim. Ya. Kedua, i'rabnya nasab, ya. I'rabnya nasab. Ya, artinya kalau dia tidak mansub, maka nanti dia bukan maf'ul li ajlih lagi istilahnya. Seperti tadi kemasukan huruf jar misalnya ji'tu li ikramikum. Li ikramikum itu tidak bisa dinamakan maf'ul li ajlih karena udah majrur i'rabnya. Yang namanya maf'ul li ajlih itu harus nasab, harus mansub i'rabnya. Harus mansub. Kemudian poin yang ketiga itu dia selalu terjatuh setelah fiil. Ya, terjatuh setelah fiil, ya. Dia harus terjatuh atau terletak setelah fiil. Terletak setelah fiil. Jadi enggak ada maf'ul li ajlih terletak sebelum fiil, enggak ada. Enggak ada orang mengatakan ikraman ji'tuka, enggak ada. Ikraman ji'tuka itu enggak ada. Harus setelah fiil letaknya yang namanya maf'ul li ajlih, ya. Kemudian yang keempat itu didatangkan ya untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil. Nah, ini yang paling penting, maf'ul li ajlih itu didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil. Mungkin dengan contoh akan lebih jelas. Misalnya saya contohkan Ikhwan. Mohon diperhatikan di sini contohnya. Misalnya, hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun. Ya. Talaban. Ya, talaban lil ilmi. Tep. Muhammad datang untuk menuntut ilmu. Ya, hadara Muhammadun talaban lil ilmi. Coba perhatikan kata talaban di situ. Perhatikan kata talaban, ya. Dia adalah pertama dia adalah isim. Talaban itu isim. Dari mana kita ketahui dia bertanwin, tandanya talaban. Bertanwin, dia adalah isim. Kemudian dia nasab, tandanya fathah. Dia terletak setelah fiil. Nah, ini fiil hadara. Berarti talaban terletak setelah fiil. Ya, fiilnya hadara. Kemudian talaban di sini didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil. Hadara Muhammadun. Muhammad telah datang. Untuk apa Muhammad datang? Ya. Apa yang menyebabkan Muhammad datang? Talaban lil ilmi, untuk mencari ilmu. Berarti talaban itu menjelaskan sebab datangnya Muhammad. Itu yang dimaksud menjelaskan sebab terjadinya fiil. Ya. Jadi ketika 4 poin ini terpenuhi, maka talaban itu di-i'rab sebagai maf'ul li ajlih. Di-i'rab sebagai maf'ul li ajlih. Contoh lain misalnya. Ya'malu ya. Ya'malu al-muslimuna atau yasumu al-muslimuna. Yasumu ya. Yasumu al-muslimuna. Ya. Roja'an ya. Atau dalam hadis kita pakai hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Man soma
Ramadhana. Ya. Imanan. Wahtisaban. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Seterusnya. Baik. Coba perhatikan di sini Ikhwan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ya. Perhatikan kata iman. Perhatikan kata iman. Imanan di sini. Baik. Dia adalah isim. Iman isim. Kemudian dia nasab i'rabnya. Nasab. Terletak setelah fi'il soma. Terletak setelah fi'il soma. Kemudian didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Kenapa berpuasa Ramadan? Sebabnya apa? Karena keimanan. Ya. Jadi sebab dia berpuasa Ramadan itu adalah iman. Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman di sini dinamakan maf'ul li ajlih. Ya. Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Baik. Kalau ada kalimat kayak gini misalnya Pak Bayu. Ji'tu khaufan minka. Apa artinya Pak Bayu? Ji'tu khaufan minka. Oh, takut ya, Ustaz. Takut, ya. Dari kamu. Suara antum agak kecil Pak Bayu. Sekarang Ustaz? Ya, jelas. Ya. Itu kurang tahu Ustaz. Datang, ja'a yaji'u, ji'tu. Saya telah datang. Saya datang khaufan. Khaufan itu sebagai ininya. Maf'ul ma'ah. Maf'ul li ajlih. Iya. Datangnya karena takut. Iya, saya datang karena takut sama kamu. Gitu kan? Saya datang karena takut sama kamu. Berarti khaufan di sini pertama dia adalah isim. Isim enggak? Isim, Ustaz. Isim. Karena Apa tanda tanwin. isimnya? Tanwin. Tanwin, Nah. Ustaz. Dia nasab atau enggak? Nasab. Nasab. Dengan Dengan fathah tain. Ya, fathah. Nah, fathah tain. Terletak setelah fi'il. Ji'tu. Ya. Ya, Ustaz. Terletak setelah fi'il ji'tu. Kemudian didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Kenapa Anda datang? Gitu kan. Ji'tu, kenapa saya datang? Khaufan minka, karena takut dari kamu. Berarti sebab saya datang itu adalah takut sama kamu. Kalau nggak datang nanti kamu ngapa-ngapain gitu kan. Berarti khaufan ini adalah didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Berarti keempat poin ini terpenuhi, maka khaufan namanya apa? Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Jadi i'rabnya maf'ul li ajlih. Paham insyaallah ini ikhwan ya? Ada yang nggak paham? Maf'ul li ajlih ini? Sebelum kita lanjut silakan jika ada pertanyaan. Jadi ini poin penting ya, poin penting untuk memastikan i'rab maf'ul li ajlih. Ini harus dipastikan 4 hal ini. Pertama dia harus isim, kedua i'rabnya nasab, ketiga terletak setelah fi'il, keempat kata tersebut didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Atau antum bisa mengajukan pertanyaan 5, kenapa? Ya. Pertanyaannya 5 atau kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Ini pertanyaan, kenapa melakukan perbuatan? Kenapa melakukan perbuatan tersebut? Ya. Kenapa melakukan perbuatan tersebut? Ya. Jawabannya pasti maf'ul li ajlih namanya. Misalnya, ji'tu khaufan minka. Kenapa saya datang? Ya. Kan ja'a datang itu perbuatan. Kenapa saya datang? Khaufan minka.
karena takut sama kamu. Berarti khaufan itu namanya maf'ul li ajlih. Hadara Muhammadun. Muhammad telah datang. Kenapa Muhammad datang? Kenapa Muhammad datang? Talaban lil ilmi, untuk menuntut ilmu. Berarti talaban itu namanya maf'ul li ajlih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa orang muslim berpuasa? Karena beriman kepada perintah Allah dan mengharapkan pahala. Berarti iman itu namanya maf'ul li ajlih. Jadi boleh antum tanyakan dengan kenapa melakukan perbuatan tersebut. Jadi jawabannya itu pasti maf'ul li ajlih i'rabnya. Jawabannya pasti maf'ul li ajlih i'rabnya. Baik. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Apa benar maf'ul ajlih itu harus mohon maaf suaranya agak kecil ya. Apa benar Ustaz maf'ul ajlih ini merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati af'alul qulub gitu Ustaz? Baik. Nah, di antara para ulama nahwu ada yang mensyaratkan harus dengan fiil-fiil yang berkaitan dengan perbuatan hati. Itu ada yang mensyaratkan di antara ulama nahwu. Ya. Namun pendapat yang kuat adalah tidak mesti. Tidak mesti. Ya, tidak mesti berhubungan dengan perbuatan hati. Ya, dan itu pendapat yang kuat. Ya. Cuman ada di antara ulama nahwu memang mensyaratkan itu harus af'alul qulub, harus perbuatan-perbuatan hati. Ya, harus perbuatan hati. Tapi disebutkan oleh Syekh Fadil Samarai di dalam Al-Qur'an itu beliau membawakan banyak contoh. Ya, nanti insya Allah kita nukilkan itu maf'ul li ajlih yang bukan af'alul qulub. Ya, yang bukan af'alul qulub. Ya, misalnya saya contohkan misalnya. Ja'a misalnya. Ja'a ya. Ja'a at-tullabu. Ja'a at-tullabu. Ya, ja'a at-tullabu misalnya. Di sini kita pakai selain af'alul qulub. Para murid datang ya. Ja'a at-tullabu ilal madrasati tanfidzan. Misal, ja'atul labu ilal madrasati tanfidzan li amril mudir. Ya. Taib. Coba perhatikan kata tanfiz. Nafadha yanfazu itu bukan perbuatan hati, tapi perbuatan anggota badan. Ya. Tanfiz, nafaza yanfazu, tanfizan. Itu bukan perbuatan hati, tapi itu adalah perbuatan anggota badan. Para murid datang ke sekolah. Kenapa para murid datang ke sekolah? Tanfizan li amril mudir, untuk menjalankan perintah kepala sekolah misalnya. Tanfiz itu melaksanakan perintah. Itu dengan anggota badan. Berarti di sini tanfiz itu bukan af'alul qulub, namun i'rabnya sebagai maf'ul li ajlih. Dari mana kita tahu? Pertama dia isim, kedua nasab, terletak setelah fi'il ja'a di situ. Didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Kenapa para tulab datang ke sekolah? Tanfizan li amril mudir, untuk menjalankan perintah mudir. Berarti tanfiz di sini i'rabnya maf'ul li ajlih. Dan jadi pendapat yang kuat insyaallah enggak harus af'alul qulub, enggak harus fi'il-fi'il yang berkaitan dengan perbuatan hati, enggak harus. Bisa dari fi'il-fi'il yang berkaitan dengan anggota badan atau perbuatan zahir, perbuatan lahiriah. Itu bisa. Ya, itu pendapat yang kuat meskipun ada di antara ulama nahwu yang mensyaratkan harus af'alul qulub.
harus perbuatan hati. Nah, kalau dia bukan perbuatan hati, maka harus didatangkan huruf jer. Harus didatangkan huruf jer. Berarti di sini kalau kita ambil pendapat harus af'alul qulub, kita katakan ja'atul labi ilal madrasati litan fizi, gitu kan? Litan fizi amril mudir. Harus seperti itu dengan mendatangkan huruf jer. Kalau memilih pendapat yang namanya maf'ul li ajli harus dengan af'alul qulub. Jika fiilnya bukan af'alul qulub, maka wajib didatangkan huruf jer li. Nah, tapi kalau antum berpendapat enggak harus af'alul qulub, maka selain af'alul qulub bisa menjadi maf'ul li ajli. Wallahu alam. Jelas insyaallah ya yang bertanya? Jazakallah khairan, saya paham itu Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik, Ikhwan, ada yang bertanya? Baik, jika nggak ada, coba kita lanjut ke kitab. Di situ disebutkan, ya, misalnya wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Coba Pak Bayu jelaskan mana maf'ul li ajlih dari contoh ini. Asahu ibtigha'a. Ya, ibtigha'a. Kenapa itu di i'rab maf'ul li ajlih? Yang pertama isim, Ustaz. Dia isim. Tandanya? Tandanya dia berarti ini mamnu minas sarf ya, Ustaz ya? Enggak, bersambung dengan isim lain. Mardati itu. Oh. Dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kan kekhususan isim. Ya, Ustaz, mudhaf. Nah, berarti ibtigha'a isim. Terus yang kedua? Yang kedua jatuh setelah fi'il yasri ya, Ustaz. Jatuh setelah fi'il. Nah, i'rabnya nasab ibtigha'a gitu kan. Kemudian yang ketiga jatuh setelah fi'il yasri. Terus Dia menjelaskan fi'ilnya. Menjelaskan fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Yasrinya, Ustaz. Yasri. Jadi kenapa sebagian manusia itu membeli dirinya sendiri? Gitu kan? Atau menjual dirinya sendiri? Kenapa? Karena mengharapkan keridhaan Allah. Nah, itu alasannya. Kenapa sebagian manusia itu yasri nafsah? Kenapa? Karena ibtigha mardatillah. Ibtigha mengharapkan ridho Allah. Berarti ibtigha itu jawaban yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Berarti ibtigha i'rabnya maf'ul li ajli. Ya. Paham insyaallah Bapak Bayu ya? Oh, menjelaskan mardatillah itu ya, mengharap ridhonya Allah, Ustaz ya. Iya. Paham insyaallah ya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Kemudian contoh yang kedua, ji'tu ikraman lakum. Mana maf'ul li ajlih? Pak Asikin. Ya, Pak Ustaz. Ji'tu ikraman lakum. Maf'ul majlihnya adalah ikroman. Kenapa? Ikroman. Kenapa dinamakan maf'ul li ajlih? Kenapa dia sebagai maf'ul li ajlih? Karena posisi mansub. Ya, Isim, pertama dia mansub, terus isim mansub, terus isim mansub. Terus dan juga dia posisi penyebab daripada fi'il tadi, Pak Ustaz. Iya. Jitu. Iya. Ya, kenapa saya datang? Karena datang untuk memuliakan Pak Ustaz. Ya, berarti ikroman itu jawaban yang menjelaskan sebab terjadinya fi'il gitu ya. Betul ya. Maka dinamakan apa, Pak Asikin? Maf'ul ajlih. Maf'ul li ajlih. Nah, maf'ul li ajlih. Ya. Baik. Cuman posisi mufrad juga mungkin kalau Pak Ustaz ya. Enggak harus. Ya. Enggak harus. Oh, begitu. Ya, baik. enggak harus. Ya. Baik. Mas Heri. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jelaskan.
Jelaskan, mana maf'ul li ajlihnya? Maf'ul li ajlihnya khasyata. Khasyata. Karena pertama dia isim. Terus? Kemudian mansub. Mansub. Kemudian yang ketiga terletak setelah fiil la taqtulu. Nah, la taqtulu. Kemudian didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil. Nah, dari mana kita tahu kalau dia menjelaskan sebab terjadinya fiil? Dari maknanya Ustaz. Dari maknanya. Gimana cara tahunya? Tanya dengan? Oh, ditanya dengan pertanyaan. Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Jawabnya? Karena takut miskin. Ustaz. Takut miskin. Berarti takut miskin itu isim yang didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil. Khosyata. Itu baru dinamakan dia maf'ul li ajlihi. Nah, maf'ul li ajlih. Taib ahsanta. Ya. Nah, semua maf'ul li ajlih Iwan, semua maf'ul li ajlih itu bisa didatangkan huruf jer. Yang mana huruf jer ini menjelaskan sebab. Jadi, semua maf'ul li ajlih bisa dimasuki huruf jer li yang menjelaskan sebab. Berarti boleh antum mengatakan wa minan nasi kalau bukan Al-Qur'an ya. Wa minan nasi man yashri nafsahu li ibtigha'i mardatillah. Li ibtigha'i mardatillah. Ji'tu li ikramikum. Ya. Ji'tu li ikramikum. Wala taqtulu auladakum ya. Li khasyati imlakin atau min khasyati imlakin. Nah, itu boleh kalau bukan Al-Qur'an ya, bisa kita masukkan huruf jer li. Nah, kalau udah kemasukan huruf jer, maka i'rabnya bukan maf'ul li ajlih lagi. Sebab poin nomor 2 tidak terpenuhi, yaitu apa? Nasab. Tidak nasab lagi. Karena dia tidak nasab lagi, maka tidak dinamakan dengan maf'ul li ajlih. Ya, saya ulangi. Ketika antum datangkan huruf jer li, kemudian dia menjadi majrur, maka i'rabnya bukan maf'ul li ajlih lagi, tapi i'rabnya jer majrur namanya. Jer majrur. Ya, dia masuk ke bab atau pembahasan jer majrur nanti. Wallahu alam. Baik. Selesai pembahasan tentang maf'ul li ajlih ini. Nah, sekarang selanjutnya Pak Pujo, coba bikin contoh. Bisa nggak? Kalau bikin contoh masih bingung, Ustaz. Kalau bikin contoh belum bisa, Ustaz. Kenapa belum bisa? Kurang mufradat. Ya. Coba terjemahkan ini. Saya memberikan kamu hadiah. Ya. Saya beri kamu hadiah sebagai motivasi. Ya. Saya beri kamu hadiah sebagai motivasi. Coba apa bahasa Arabnya? Beri apa bahasa Arabnya? Hah? Beri apa bahasa Arabnya? A'ta yu'ti. Udah lewat ini pelajaran Dursulughah, Pak Pujo. Maaf mufradatnya. A'ta yu'ti. A'taituka. A'taituka. Apa artinya? Saya memberimu. Saya memberimu hadiyatan. Hadiyatan. Ya, hadiah. Hadiah. Ya. Tasji'an laka sebagai motivasi. Tasji'an laka. Ya. Sebagai motivasi. Sekarang mana maf'ul li ajlihnya? Tasji'an, Ustaz. Ya, maf'ul li ajlihnya adalah tasji'an. Dari mana antum tahu kalau maf'ul ajlihnya tasji'an bukan hadiah? Dari maknanya, Ustaz. Ya, dari maknanya. Pertama dia isim, kedua nasab, ya, ketiga terletak setelah fiil, keempat didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fiil. Kenapa saya memberikan kamu hadiah? Jawabnya tasji'an laka, untuk memotivasi kamu. Nah, berarti tasji'an itu menjelaskan sebab terjadinya pemberian.
Nah, jadi dia namanya maf'ul li ajli. Jelas insya Allah ya. Insya Allah jelas Ustaz. Cuman kalau bikin contohnya masih kurang. Ya. Diri kurang Ustaz. Pak Ustadz. Pelan-pelan. Ya, silakan Pak Asikin. Nah, kalau bahasa Indonesia kan saya makan ikan karena disebabkan lapar, Pak Ustadz. Itu gimana Ya. Pak Ustadz? Kondisi begitu, Pak? Saya makan karena lapar. Apa? Maksudnya akal tuh kan, akal tuh Ya, saya lapar makan. Akal tuh terus Ikan ini samaka. Samaka ya, samaka. Ya, akal tuh as-samaka. Terus lapar tuh jau'an. Oh, sorry, jau'a. Ya, akal tuh as-samaka. As-samaka jau'an. Jau'an. Jau'an ya, jau'an. Oh, kan jau'an bahasa jau'an ya. Ya, jau'an. Akal itu bisa tuh Pak as-samaka jau'an. Iya, benar, bisa. Oh, Nah, begitu. bisa. Cuman dia nanti i'rab jau'an itu multi ya. I'rab jau'an itu bisa sebagai maf'ul li ajlih, juga bisa sebagai hal, nanti tergantung. Tergantung makna yang kita inginkan. Kalau yang diinginkan Pak Asikin kan maknanya sebab gitu ya. Ya, sebab aja ya. Ya, saya makan ikan karena sebab lapar. Aja tadi. Nah, berarti jau'an ini namanya maf'ul li ajlih. Kalau dia menjelaskan sebab terjadinya makan gitu kan. Sebab yang membuat makan adalah lapar. Berarti jau'an maf'ul li ajlih. Kalau saya artikan kayak gini, saya makan ikan dalam keadaan lapar. Itu hal nanti larinya. Beda-beda ya, dalam keadaan. Dalam keadaan itu hal. Terdesak Pak Ustadz ya. Iya. Nah, jadi bisa hal, bisa maf'ul li ajlih. Tergantung makna yang diinginkan. Ya. Syukran Pak Ustadz. Apaan? Paham insya Allah Pak Asikin ya? Ya, insya Allah Pak Ustadz ya. Sip. Yang lain Ikhwan? Afwan Ustadz. Ya, silakan. Kalau kata jau'an di situ sebagai hal, berarti dia menjelaskan si fa'ilnya itu Ustadz. Iya, menjelaskan si fa'ilnya. Menjelaskan si fa'ilnya, bukan fi'ilnya. Karena nanti sahibul hal, pemilik hal itu harus berupa isim. Sahibul hal itu harus isim. Dan dia harus ma'rifat. Makanya tuh di situ domir, dia isim dan domir itu ma'rifat. Jadi sahibul halnya adalah fa'il atau domir tu di situ. Jelas insya Allah ya? Jelas Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Yang lain? Berarti kalau kita beda menginginkan arti. Beda makna. Beda i'rab. I'rab juga Ustaz. Iya, karena kaidahnya kan makna dulu baru tentukan i'rabnya. Makna dulu baru tentukan i'rab. Oh, baik Ustaz. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita lanjut ke maf'ul ma'ah. Silakan Pak Bayu ditampilkan. Apaan? Pak Bayu? Ya. Ya Ustaz, biasa agak proses. Agak loading. Iya. Yang F, maf'ul ma'ah. Rumusnya mim. Ialah isim nasab jatuh setelah huruf wawu yang menunjukkan arti bersama. Maf'ul ma'ah biasanya diambil dari isim masdar atau isim jamid. Misalnya, istaiqotu wa
tahridat tuyuri. Sirtu wan naila. Wan nila. Nil. Sungai Nil. Sirtu wan nila. Harus dibedakan antara maf'ul ma'ah menunjukkan arti bersama dengan wawu atof untuk penggabungan. Hadara Muhammadun wa guruba. Wa hurubas samsi. Hadara Muhammadun wa hasanun. Taib. Ya. Taib. Perhatikan Ikhwan, sekarang kita akan membahas tentang maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul ma'ah itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan di situ di definisi, yaitu yang namanya maf'ul ma'ah itu pertama harus isim. Jadi dia ingat harus isim. Ya, harus isim. Berarti nggak ada maf'ul ma'ah dari fi'il, nggak ada maf'ul ma'ah dari huruf, nggak ada. Yang namanya maf'ul ma'ah itu harus dalam bentuk isim. Dia harus isim. Kemudian yang kedua, i'rabnya nasab, Ikhwan. Dia i'rabnya nasab. Ya, harus nasab. Ketiga, dia harus terletak setelah wawu. Setelah huruf wawu, ya. Setelah huruf wawu. Yang mana huruf wawu ini huruf wawu yang memiliki makna musahabah. Jadi maknanya wawunya itu adalah musahabah. Makna wawunya adalah musahabah. Apa artinya musahabah? Musahabah itu artinya dia berbarengan, ya. Berbarengan atau bersama. Itu musahabah itu artinya bersama atau berbarengan. Ya. Atau juga bisa dia bermakna ma'a. Ma'a itu sama artinya berbarengan atau bersama. Ma'a, ya. Ini ketentuannya Ikhwan. Jadi yang namanya maf'ul ma'ah itu harus berupa isim yang i'rabnya nasab jatuh setelah huruf wawu. Nah, huruf wawu itu maknanya ma'a. Ma'a atau musahabah. Ma'a atau musahabah. Apa artinya ma'a? Apa artinya musahabah? Bersama atau berbarengan. Ya, bersama atau berbarengan. Nah, isim ini biasanya adalah masdar atau isim jamid. Masdar atau isim jamid. Ya, isim jamid. Ana contohkan misalnya. Perhatikan. Sara misalnya. Sara Muhammadun. Ya. Sara Muhammadun wal qamara. Perhatikan. Sara Muhammadun wal qamara. Ya. Muhammad berjalan bersamaan dengan rembulan. Maksudnya di situ maksudnya apa? Bersamaan dengan cahaya rembulan. Artinya perjalanan Muhammad itu diterangi oleh cahaya rembulan. Sara Muhammadun wal qamara. Muhammad berjalan bersamaan atau bersamaan dengan rembulan. Ya, berbarengan dengan rembulan. Baik. Perhatikan di situ Ikhwan. Ya, wal qamara. Wal qamara itu adalah isim, tandanya alif lam. Ya, wal qamara isim. Kemudian dia nasab. Dia nasab. Ra. Wal qamara dengan fathah dia nasab. Ya. Tanda nasabnya adalah fathah. Ya, kemudian terletak setelah wawu. Terletak setelah wawu wa. Ya, wawunya ini bermakna ma'a atau bermakna musahabah.
maka al-qamara dinamakan dengan maf'ul ma'ah. Ya, nggak boleh antum baca wal qamaru dengan dhammah, nggak boleh. Kenapa? Kalau antum baca wal qamaru, konsekuensinya bulan itu berjalan seperti berjalannya Muhammad. Pertanyaannya, bulan berjalan nggak? Atau Muhammad doang yang berjalan? Muhammad aja Ustaz. Muhammad aja yang berjalan. Bulan tetap di tempatnya. Berarti tidak boleh dibaca rofa. Karena kalau dibaca dhammah, konsekuensinya berarti Muhammad berjalan, bulan juga berjalan seperti berjalannya Muhammad. Dan itu tidak benar. Sehingga al-qamara di sini dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Contoh lain misalnya, ya. Zahaba Aliyun. Ya. Wa tulu'a. Wa tulu asy-syamsi misalnya. Zahaba Aliyun wa tulu asy-syamsi. Ali pergi bersamaan dengan terbitnya matahari. Ali pergi bersamaan dengan terbitnya matahari. Mana maf'ul ma'ahnya, Pak Bayu? Wa tulu'an. Tulu'a. Maf'ul ma'ahnya tulu'a. Kenapa dia maf'ul ma'ah? Pertama karena dia adalah isim, ya. Apa tanda isimnya? Bersambung dengan kata lain, asyamsi, mudhaf ilaih. Berarti dia isim. Kedua, nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah, tulu'a. Tulu'a. Terletak setelah wawu yang ketiga. Terletak setelah wawu. Mana wawunya? Wa di situ. Wa. Wawu ini bermakna musahabah. Bersama atau berbarangan. Atau dia bermakna ma'a. Ya. Jadi kalau artikan zahaba aliyun wa tulu asyamsi. Ali pergi berbarangan dengan terbitnya matahari. Atau Ali pergi bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, itu baru dinamakan maf'ul ma'ah. Dan nggak boleh dibaca rofa. Nggak boleh antum baca wa tulu'u. Nggak boleh. Ya, zahaba aliyun wa tulu'u asyamsi. Nggak boleh. Kenapa? Kalau dibaca tulu'u, maka konsekuensinya matahari pergi, terbitnya matahari itu pergi gitu loh. Bisa nggak terbitnya matahari pergi? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Makanya nggak boleh dibaca dhammah. Zahaba aliyun, Ali pergi. Wa tulu'u syamsi, dan terbitnya matahari pergi. Itu nggak benar. Nggak benar secara makna. Hingga wajib dibaca nasab di situ. Wa tulu'a. Sebagai apa? Sebagai maf'ul ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah. Nah, kalau kayak gini misalnya, ya, kumtu wa naum Muhammadin. Kumtu wa nauma Muhammadin atau wa naumu Muhammadin? Pasikin. Posat. Kumtu wa nauma atau wa naumu? Wa nauma, Pak Ustaz. Kenapa Nauma. wa nauma? Itu karena posisi isim nasab, Pak Ustaz. Sebagai? Setelah huruf waw dia adanya. Sebagai? Sebagai maf'ul ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah. Artinya Ya. saya bangun atau saya berdiri bersamaan dengan tidurnya Muhammad. Gitu kan? Ya, Saya betul. berdiri berbarangan dengan tidurnya Muhammad. Atau saya bangun gitu. Istaiqaztu atau saya bangun bersamaan dengan tidurnya Muhammad. Nah, Muhammad, kalau ya. dibaca wa naumu, boleh nggak Pasikin? Tidak Pak Ustaz. Tidak boleh. Kenapa? Nasab Karena konsekuensinya ya. Tidurnya Muhammad itu juga berdiri. Oh, sama ya. Saya berdiri, wa naumu Muhammadin, dan tidur Muhammad berdiri. Nah, itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Nah, maka sehingga dibaca wa nauma, harus dibaca wa nauma. Baik. Musahabah Pak Ustaz namanya, maknanya. Ya, musahabah atau ma'a, artinya berbarangan atau bersamaan. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan, Ikhwan? Seputar maf'ul ma'ah ini?
Afwan Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Bayu. Kalau sekilas kalau lihat makna tidur itu kan kayak fiil ya Ustaz ya. Masdar itu. Oh, masdar. Ya. Syukran Ustaz. Naum itu masdar kejadian. Syukran Ustaz. Ya, nama yanamu nauman. Pakai masdar. Afwan Ustaz. Ya, silakan Mas Heri. Berarti kalau kita katakan kumtu wa nama Muhammadun, di situ nama Muhammadun dia atop jumlah. Oh, nanti masuknya atop jumlah ya Ustaz ya. Atop jumlah. Walaupun kita memaksudkan bersamaan gitu Ustaz. Kalau dia ingin bermakna ma'a, maka kata setelahnya harus isim, nggak boleh fiil. Nanti kalau dia di fiil wana ama Muhammadun, maka itu larinya atop jumlah. Ustaz. Ya, dan atop jumlah itu nggak harus punya kaitan dengan kata sebelumnya. Misalnya antum katakan zahaba Muhammadun wa jalasa Aliyun. Zahaba dengan jalasa nggak punya kaitan sama sekali. Jelas insyaallah Mas Heri ya? Nah, Ustaz. Baik. Jadi harus isim, Ikhwan, harus isim. Jadi kalau antum ingin memaknai wawunya itu ma'a atau musahabah, maka kata setelahnya harus isim. Dan harus antum bedakan isim wawunya itu yang atop sama bukan atop, ya. Seperti ini misalnya. Ja'a Muhammadun. Wa Zaidun. Ja'a Muhammadun wa Zaidun atau wa Zaidan? Zaidun, Ustaz. Zaidun, karena maknanya Muhammad telah pergi dan Zaid telah pergi. Nah, itu jadi menunjukkan musyarakah penggabungan, ya, penggabungan hukum. Sebagaimana antum menghukumi Muhammad pergi, maka Zaid juga dihukumi pergi. Itu maknanya. Jadi wawunya adalah wawu atop. Wawu atop, ya. Karena nggak bisa antum katakan ja'a Muhammadun wa Zaidan. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, wa Zaidan, bersamaan dengan Zaid. Bersamaan dengan Zaid. Maksudnya apa? Bersamaan di sini maksudnya apa? Bersamaan datang atau apa? Kalau bersamaan datang, maka wa Zaidun bacanya. Artinya mereka sama-sama datang. Sebagaimana antum mengatakan Muhammad datang, Zaid juga datang. Berarti wawunya wawu atop dipakai, bukan wawu ma'iyah. Jadi ja'a Muhammadun wa Zaidun kita bilang, bukan wa Zaidan. Ya, wa Zaidan. Karena apa? Karena Zaid juga dihukumi datang seperti datangnya Muhammad, maka wawunya adalah wawu atop. Ya, berbeda kalau contohnya tadi zahaba Aliyun wa tulu asyamsi. Ali pergi bersamaan dengan terbitnya matahari. Karena tulu nggak bisa pergi, maka dibaca tulu'a sebagai maf'ul ma'ah, nggak boleh dibaca tulu'u. Karena dia nggak bisa dihukumi zahaba, dihukumi pergi. Jelas ini insyaallah ya? Paling butuh terbiasa Ustaz. Ya, tapi jelas insyaallah ya? Kalau jelas. Jelas. Yang lain? Insyaallah. Jelas insyaallah Pak Bayu ya? Apa ya, silakan. Atau jumlah tadi yang kumtuan nama Muhammad atau jumlah boleh tidak berkaitan dengan fi'il sebelumnya gitu Ustaz. Iya. Kalau atau jumlah itu dia berbeda hukum boleh. Misal tadi kayak jalasa Muhammadun, Muhammad dihukumi duduk. Wa qama Aliyun, Ali dihukumi berdiri. Jadi berbeda hukum itu boleh. Atau jumlah ke jumlah. Berbeda dengan kalau antum katakan qama Muhammadun wa Aliyun, berarti hukum yang diterapkan kepada Muhammad dan Ali itu sama. Sama-sama dihukumi berdiri. Itu maksudnya. Jadi kalau dia mufrad Muhammadun wa Aliyun qama mufrad, maka mereka punya kaitan, punya penggabungan, punya perserikatan dalam hukum, yaitu hukum berdiri di situ qama. Tapi kalau jumlah ke jumlah, maka walaupun nggak punya kaitan tetap bisa diatopkan. Kalau jumlah ke jumlah. Apuan, jelas insyaallah ya. Baik. Baik, kita baca contohnya di sini di kitab.
Istaiqaztu wa tagridat tuyuri. Saya bangun bersamaan dengan kicauan burung. Ya, saya bangun bersamaan dengan kicauan burung. Tagrida itu kicauan. Ya, atuyur jamak dari tayr, ya, burung. Bersamaan dengan kicauan burung. Mana maf'ul ma'ah di sini Pak Pujo? Taghridat, Ustaz. Watagrida. Boleh nggak dibaca watagridu? Nggak bisa, Ustaz. Nggak boleh. Nggak bisa. Kenapa? Karena kicauan burung itu nggak bisa bangun, gitu kan? Ya. Karena kalau antum katakan istaiqaztu, saya bangun, watagridu at-tuyuri, dan kicauan burung juga bangun. Gitu konsekuensinya kalau dibaca rofa. Itu maknanya benar atau salah, Pak Pujo? Salah, Ustaz. Salah. Sehingga wajib dibaca Baca nasab. wajib dibaca nasab. Watagrida. Nah, watagrida. Baik. Kemudian contoh selanjutnya sirtu wan nila. Mana maf'ul ma'ahnya Pak Ronald? Nila Ustadz. Nila. Boleh nggak dibaca wan nilu? Tidak Ustadz. Karena sungai itu nggak bisa berjalan. Nah, sungai nggak berjalan, Nah. gitu kan? Tetap di tempatnya. Nah, maka wajib dibaca Nasab Ustadz. nasab sebagai Maf'ul ma'ah. sebagai maf'ul ma'ah. Naam. Baik, mumtaz. Nah, Hadara Muhammadun wa gurubas syamsi. Mana maf'ul ma'ahnya Pak Bayu? Guruba. Guruba. Boleh nggak dibaca gurubu? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kenapa? Karena terbenamnya matahari bisa hadir nggak? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Jadi wajib dibaca nasab. Karena kalau antum baca wa gurubus syamsi berarti dihukumi hadir seperti hadirnya Muhammad, dan itu nggak benar. Nah, sehingga wajib dibaca nasab wa guruba. Kalau dibaca nasab artinya apa, Pak Bayu? Muhammad huruf apa Ustaz tadi ya? Apa? Terbenam. Terbenamnya matahari. Muhammad datang. Oh, ada hadoro ya. Muhammad hadir bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nah, bersamaan dengan terbenamnya matahari. Baik, mumtaz. Hadara Muhammadun wa Hasanun. Boleh nggak dibaca hadara Muhammadun wa Hasanan, Pak Sikin? Tidak, Pak Ustadz. Karena Tidak. itu berbarengan, Pak Ustadz. Nah, tidak. Kenapa? Karena Hasan bisa dihukumi. Gimana, Pak Ustadz? Karena Hasan Hasan. bisa dihukumi hadir. Ya, hadir karena bersamaan dengan Muhammad tadi, Pak Ustadz. Ya, jadi di sini nggak boleh dibaca wa Hasanan, nggak boleh. Kenapa? Karena Hasan itu bisa dihukumi hadir seperti halnya Muhammad hadir. Hadir sama-sama ya. Ya, kalau begitu wawunya adalah wawu Waw atof, Pak Ustadz. wawu atop. Nah, wawu atop. Baik. Ya. Ya. Jadi Ikhwan, kalau isim setelah wawu itu bisa dihukumi seperti isim sebelumnya, maka itu adalah wawu atop. Karena wawunya lil musyarakah, penggabungan hukum. Penggabungan hukum. Tapi kalau nggak bisa dihukumi seperti isim sebelumnya, maka dia adalah wawu ma'iyah. Dan kata setelahnya harus dibaca nasab. Baik. Jelas ini insya Allah ya? Insya Allah. Baik. Baik. Ada yang ditanyakan, Ikhwan? Sebelum kita tutup, mungkin cukup sampai sini. Ya, pelajaran terkait maf'ul li ajlih dan maf'ul ma'ah ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti ke maf'ul fihi. Ya, maf'ul fihi itu dzarab. Kemudian setelah itu hal, baru istisna, baru tamyiz, baru munada, tamyiz, kemudian selesai insya Allah pembahasan tentang isim-isim mansub. Baik, tafadhal jika ada yang ditanyakan. Ustadz, saya mau nanya sedikit, Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin. Saya menanya mengenai maf'ulun ma'ah aja, Pak Ustadz. Ya. Contohnya misal Muhammad sedang makan nih, Pak Ustadz nih.
Ya. itu bersamaan dengan kepulangan ayahnya, itu bisa mewakili nggak Pak Ustaz? Bisa. Bisa. Gimana bahasa Arabnya? Itu jadi kalau Muhammad sedang makan tuh yakulu Muhammadun. Ya. Ya'kulu Muhammadun. Naam, terus Terus ruji'a nggak salah Pak Ustaz, ruji'a ya. pakai masdarnya apa? Roja'a yarji'u waruji'a, ya. Waruji'an. Waruju'a. Oh, waruju'a ya, yang itu betul. Waruju'a. Bapaknya. Waruju'a bersamaan Abi. kepulangan abihi. Nah. Ya'kulu Muhammadun waruju'a abihi. Bisa. Oh iya. Berarti ruju'a sebagai maf'ul ma'ah. Sebagai maf'ul ma'ah, ya. Ya. Ya, karena rujuk nggak bisa makan gitu kan? Iya, betul. Iya. Jadi nggak boleh dibaca waruju'u. Kenapa? Karena rujuk nggak bisa makan. Nah, sehingga wajib dibaca nasab, ruju'a sebagai maf'ul ma'ah. Muhammad sedang makan bersamaan dengan kepulangan ayahnya. Bapaknya. Ya. Ya, syukuran Pak Ustaz. Apuan. Mumtaz Pak Sikin. Ya. Sering-sering bikin contoh Pak Sikin biar lancar. Ya. Coba Pak Ustaz. Ya. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai sini Pak Bayu ya. Sisanya buat baca Al-Qur'an. Ya, Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, betul, Ustaz. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Terima kasih atas kehadiran antum Ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Kita tutup dengan doa